ya. Tapi akurasinya 70% saja. Dan bukan semua orang, wanita, terutama wanita, kalau mereka buat treadmill dan treadmillnya tidak normal, itu kebanyakan disebabkan oleh penyumbatan. Tapi banyak wanita ada treadmill yang false atau palsu, ya, walaupun dia menunjukkan ada penyumbatan, tapi bukan penyumbatan. Ini adalah false test karena akurasinya 70% saja. So, untuk orang seperti itu kami buat OSG, ya, OSG untuk jantung, untuk lihat kalau ada bagaimana penyumbatan, kalau bagaimana pompa jantungnya. Ini 4 bilik dalam jantung dan ini katup jantung yang buka dan tutup. Dengan OSG ini kami boleh lihat pompa jantung, ya. Dan boleh lihat kalau ada penyumbatan di lehernya juga dengan OSG. OSG saya sering buat ini untuk pasien saya karena kalau ada penyumbatan di sini, saya sudah sebut sebelumnya, kalau ada penyumbatan di satu tempat, mungkin akan ada penyumbatan di tempat yang lain. Dengan cara senang, gampang. OSG di sini, saya boleh lihat di klinik saya dalam 5 menit, 10 menit, kalau ada penyumbatan. Dan sesudah itu, kami boleh memberikan rekomendasi kepada banyak orang lain atau pasien kami. Kalau mereka memerlukan treadmill atau memerlukan CT scan untuk lihat kalau ada penyumbatan atau tes-tes yang lain. Maaf ya, I'm beginning to get thirsty. So, dengan cara ini, kami boleh lihat kalau ada penyumbatan. Kalau ada penyumbatan, dia akan kelihatan seperti batu-batu di sini. Ini adalah saluran darah dalam arteri di leher, arteri karotis. Kalau penyumbatannya lebih besar, ada lebih kemungkinan untuk mendapatkan penyumbatan dalam jantung. Okay? Dan sesudah itu kami boleh buat tes-tes yang lain. Tapi saya seorang ahli jantung, tapi juga ahli atau internis juga. Halo, Anomo. Okay. Ya, kami buat check up seluruh badan. Untuk seluruh badan, ya, okay. Dan bila seseorang pasien datang kepada saya cek untuk paru-parunya, kalau dia ada masalah yang lain, masalah lambung, dan banyak orang yang dapat sakit di sekitar dada, kebanyakannya bukan daripada jantung. Boleh datang daripada gastrik atau usus, datang daripada leher atau artritis di sini, kadang-kadang dia datang daripada ototnya. Kerana obat yang diberikan seperti obat kolesterol menyebabkan sakit otot. Untuk pasien-pasien seperti itu, kami boleh buat cek, beritahu mereka tidak ada masalah jantung, dan memberikan obat yang lain yang boleh mengurangkan gejala-gejala daripada obat Crestor atau Lipitor, obat yang mengurangkan kolesterolnya. Ada satu obat namanya coenzyme Q10, CoQ10. Kalau tambah dengan obat kolesterol, 99% pasien tidak akan ada gejala atau efek samping daripada obat-obatnya. Dan saya sudah sebut sebelum juga, obat akan racun. Kami tahu, tapi kami mesti tahu bagaimana mau makannya, bagaimana mau minum obat itu, dan obat yang mana kami mesti tambah kepadanya untuk kesihatan kami. Ini adalah dari majalah Jawa Post di Surabaya. Sesudah saya memberikan presentasi ini, saya sudah memberitahu mereka tentang mengeruh. Mungkin banyak orang di sini mengeruh. Saya tidak akan tanya Anda angkat tangan, oke? Saya tahu 50% orang di sini mengeruh. Ya. Tapi kalau mengeruhnya suaranya sangat besar, itu disebabkan oleh kekurangan oksigen kepada paru-parunya dari kesempitan saluran angin. Kalau kesempitan saluran anginnya sangat parah, orang itu tidak akan ada oksigen dan akan ada banyak stres kepada jantungnya. Risiko untuk mendapatkan kematian mendadak adalah lebih tinggi. Oleh itu kami sering buat satu tes untuk orang yang mengeruh dengan alat seperti ini alat teknologi baru. Sebelumnya kami masih menginap di rumah sakit untuk buat tes untuk tidur atau sleep apnea. Dengan alat kecil seperti ini kami boleh tahu kalau orang itu ada sleep apnea. Kebanyakan orang kalau mereka ada itu mesti mengurangkan keberatan badan dan dia akan baik. Tapi ada banyak juga yang memerlukan operasi di sini
untuk membesarkan saluran angin. Tapi kebanyakan lagi perlu saja satu alat untuk nafas bila mereka tidur malam. Itu adalah satu alat, CPAP machine, dan banyak pasien-pasien kami menggunakan alat itu. Sesudah presentasi saya di Surabaya, saya sudah lihat satu pasien di Surabaya yang sudah datang untuk lihat saya. Ahli jantungnya di sana sudah berikan di sana bahwa dia mesti memasang alat pacu jantung. Kamu tahu alat pacu jantung, pacemaker? Kalau irama jantung lalu lambat, pacemaker akan menjadikannya lebih cepat. Okey. Tapi bila saya periksa pasien ini, saya sadar bahwa ini bukan masalah daripada irama jantungnya. Dia sering capek, ya, dan mengantuk, ya, mengantuk. Pukul 2 atau 3 sore dia mengantuk, kerana dia ada satu masalah selibatnya. Dan dia capek. Tapi doktornya sudah bilang pasang alat pacu jantung. Ini 3 tahun lalu. Sampai sekarang dia tidak pasang alat pacu jantung. Kerana saya sudah beri satu mesin untuk dia untuk nafas. Ya, dan dia tidak perlu operasi. Ya, so kadang-kadang kami mesti lihat dengan lebih teliti apakah masalah pasien-pasien. So kamu mesti percaya kepada dokter anda. Okay, so pergi lihat dokter yang bagus. Mungkin seperti dokter-dokter yang buat free clinic di sini juga, ya, dan mereka buat tugas yang bagus. Ya, so kadang-kadang kami juga memerlukan spesialis atau ahli jantung untuk lihat kalau apa-apa diperlukan juga. Ya, dan contoh-contoh ini tentang pasien saya dengan sakit gigi, pasien saya yang sudah ada rekomendasi dari dokter yang lain untuk memasang alat pacu jantung adalah sangat penting. Okay? Karena kadang-kadang kami mesti tahu tentang semua penyakitnya, bukan saja hanya dengan kardiologi, supaya kami boleh memberikan rawatan yang bagus kepada pasien kami. Okay, so ini adalah satu tes yang bagus. Dan mungkin kamu semua sudah dengar tentang CT scan. Ada orang tidak dengar tentang CT scan. Scan CT adalah ronsen yang sangat bagus untuk lihat kalau ada penyumbatan dalam saluran darahnya. Ini adalah CT scan. Scannya dibuatkan dalam 2-3 menit saja, sangat cepat, bukan seperti MRI. Ya, kami boleh dapatkan gambar-gambar cantik seperti ini. Ini adalah saluran darah pasien, dan ini di kanan, ini di kiri. Tapi di kiri ada sedikit penyempitan di sini, boleh lihat besar di sini, dan dia jadi besar di sini dan dia jadi sempit di sini. Penyempitan ini adalah daripada penyumbatan yang datang daripada kolesterol yang tinggi. Tapi bukan saja kolesterol yang tinggi. Kalau kolesterolnya pecah dan sembuh, dia akan pecah dan sembuh seperti gunung, bukan? Saya sudah bilang. So stres juga, walaupun dia ada sedikit kolesterol, banyak orang yang ada penyumbatan kecil juga boleh mendapatkan serangan jantung kalau ada stres atau faktor-faktor yang lain. So ini adalah penyumbatan. Dan kalau ada penyumbatan seperti ini, kalau dia tidak begitu parah, kami tidak perlu buat kateter atau apa. Kami bisa memberi obat saja. Tapi kalau dia lebih 70%, 80% seperti itu, dan pasien itu ada gejala, mungkin waktu itu kami memasang cincin. Tapi ada juga pasien yang ada penyumbatan seperti ini, dan kami bilang, okey, kalau kamu mau pasti bahwa penyumbatan ini adalah parah, kami boleh buat satu scan seperti ini, PET scan. Ini adalah scan perfusi nuklear. Ada orang dengar tentang, antara anda dengar tentang scan perfusi nuklear? Tidak. Kami memberikan satu obat radioaktif ke dalam tubuh. Radiasinya kecil saja, tidak begitu besar. Tapi scan-scan yang ada di Malaysia dan di Indonesia sekarang bukan scan seperti ini. Dia scan yang lama, yang radiasinya lebih tinggi dan akurasinya tidak begitu bagus. Di hospital kami ada scan seperti ini yang bisa menunjukkan gambar terang seperti ini. Ini adalah jantung seorang, ini paru-parunya, ini adalah obat radioaktif dalam jantungnya. Kami boleh membandingkan ini dengan ini. Ini adalah normal. Di semua tempat ada obatnya, ada pergi kepada dindingnya. Tapi di sini obatnya tidak pergi kepada dindingnya.
Dengan cara ini kami boleh tahu kalau penyumbatannya parah atau tidak tanpa membuatkan kateter juga. Dan scan yang kami buat seperti ini dan scan sebelumnya juga CT scan. Mesin yang kami ada di hospital kami di Mount Elizabeth Hospital adalah lebih modern. Scan yang kami ada adalah 640 slides, 640 slides CT scan. So radiasinya sangat rendah. Sangat rendah seperti terbang ke USA dan kembali beberapa kali saja. Okay? So radiasinya tidak begitu tinggi. Jika diperlukan, dia mungkin bagus. Tapi kamu tidak boleh buat satu scan saja. Saya sering bilang saya lihat kondisinya, lihat bagaimana besar risikonya, dan memberi rekomendasi tes-tesnya. Okay? So untuk pasien yang risikonya kecil, scan seperti ini. Tapi untuk pasien yang risikonya lebih besar, kami buat scan seperti ini atau CT scan yang saya sudah berikan sebelum ini. Ini adalah teknologi baru yang kami ada di hospital kami. Tapi gold standard yang paling akurat adalah kateter. Mungkin kamu semua sudah dengar tentang cara untuk buat kateter memasang cincin. Kebanyakan kali sebelum ini banyak orang buat kateter daripada paha atau kaki. Tapi saya buat 99% saya punya daripada tangan. Ini adalah teknologi baru dan kebanyakan doktor-doktor yang lebih muda lah seperti saya yang buatkannya dari tangan. Generasi yang sebelumnya kebanyakan mereka buatnya dari paha atau kaki saja. Ya, kerana ini adalah teknologi baru, dia memerlukan training yang baru untuk buatkannya juga. So dengan ini kami boleh mendeteksi penyumbatan dan juga kelainan dari bawah juga. Ini adalah cara kami membuatkan kateter dari kaki. Ya. Dengan satu tube di sini, tube-nya dinaikkan kepada saluran darah atau pembuluh darah. Ada satu kontras yang kami beri dan kami bisa lihat kalau ada penyumbatan di salurannya seperti ini. Ini adalah penyumbatan pada pembuluh darah. Kalau pasien ada penyumbatan seperti ini, kami boleh membuatkan bypass atau memasang cincin atau memberikan obat juga. Tapi untuk pasien ini sangat parah. Ya. Pasien ini memerlukan bypass. 99% atau 90% pasien yang ada penyumbatan tidak perlukan bypass, bedah bypass, operasi besar. Dengan teknologi baru yang kami ada, kami bisa menggunakan teknologi dengan memasang. So, cara yang kami gunakan adalah pengobatan cincin atau ring, angioplasty stent atau bedah bypass. Tapi banyak kasus tidak memerlukan pembedahan zaman ini. Dan kami boleh membuatkannya daripada kaki atau paha, ya, pangkal paha atau pergelangan tangan. Saya membuatkan kebanyakan saya daripada pergelangan tangan kerana dia lebih gampang untuk pasien. Dia bisa sesudah operasinya, sesudah memasang cincin juga atau kateter juga, dia bisa duduk, bisa berjalan. Tapi kalau dibuatkan daripada kaki, dia mesti baring untuk 10 jam. Ya. So dari tangan adalah lebih gampang untuk pasien, tapi ia memerlukan pengalaman untuk buatkannya. Okay? So ini secara radial atau daripada pergelangan tangan, ada satu arteri di sana. Ya. Ini cara yang lama. Okay? Dari kaki, dan ini adalah daripada satu course yang kami menjalankan setiap bulan Januari di Singapura untuk mengajar doktor-doktor daripada Malaysia, Indonesia dan tempat yang lain cara-cara baru untuk membuatkan kateter atau stenting. Ini guru saya di Jerman, ya. Dari dia saya sudah belajar tentang banyak teknologi baru untuk 10 tahun yang akan datang, ya. Stent atau cincin yang bisa mencair untuk menukarkan katup jantung tanpa pembedahan besar juga. Ini adalah teknologi baru yang kami gunakan di Singapura sekarang. Okay? Dalam tim saya, ya. So ini adalah bagaimana kami buatkan tes kateter. Ini adalah cara kami memasang cincin.
Dengan kateter yang dinaikkan ke sini, ini penyumbatannya. Kami menggunakan satu balon untuk membukakan penyumbatannya dulu. Sesudah itu kami masang satu cincin dan cincinnya dibiarkan di sana saja. Ini dibukakan dengan balon dan sesudah itu kami masang cincin. Tapi seperti saya sudah sebut sebelum ini, yang paling penting adalah kami bisa membuatkannya sekarang daripada tangan. Ada orang di sini dengar tentang membuatkan kateter dari tangan, ya? Tidak, kebanyakannya daripada kaki, kan? So kami buatkannya dari arteri kecil, menggunakan pipa yang kecil, lebih kecil daripada yang digunakan di kaki juga, okay? Dan sesudah semua prosedurnya, kami menaruh satu plastik di sini saja untuk lihat kalau ada plastik dibiarkan di sana untuk 3 jam dan dicabut, itu saja. Dan pasien bisa jalan sesudah membuatkan prosedur itu. Saya ada 2 pasien yang terbang atau ambil pesawat hari itu juga ke negerinya sendiri. Tapi saya bilang kepada kebanyakan orang jangan buat begitu. Lebih bagus kalau rehat di hospital 1 malam, tapi bisa juga dibuatkan. Ini cara yang lama, cara yang baru untuk buat kateter, ya. Ini adalah penyumbatan. Ini adalah kabel yang dipasang. Di atas kabel ada satu balon, dan dengan ronsen kami boleh lihat balonnya. Ini kabel-kabel, ini balon. Dan sesudah memasang cincinnya dibiarkan di sana seperti ini, ya. Dan cincin yang kami menggunakan zaman ini adalah cincin yang ada obat, karena dari awalnya sebelum kami ada balonnya datang dalam tahun 79, okay? Dalam tahun 80-an kami sudah coba menggunakan balon untuk membukakan penyumbatannya, tapi 50%-nya sumbat kembali. So bypass waktu itu lebih bagus, okay? Bypass juga, kalau buat pada bypass 50% tutup sudah 10 tahun, okay? Dari urat yang diambil daripada kaki 50% bisa tutup. Itu sebabnya saya sering buat balon dan stent. Tapi kalau tidak bisa dan kalau penyumbatannya sangat parah, mesti buat pada bypass juga, okay? So obat yang baru ini di atas stent yang baru ini mengurangkan risiko untuk mendapatkan penyumbatan kepada 5% saja. Kurang dari 5% risiko untuk mendapatkan penyumbatan kembali di tempat yang sama. Ini pasien saya yang ada penyumbatan 100%. Kami menaruh kabel dan balon, dan sesudah itu dia sudah buka. Tapi tanpa stent, tanpa cincin, dia akan sumbat satu kali lagi dengan risiko setinggi seperti 50%. Tapi sesudah memasang cincin, dia besar seperti itu. Sebelumnya dia 100% di sini, bukan? So, ini adalah cara kami menggunakan untuk membuatkan kateter, balon dan stent. Tapi kami ada teknologi baru juga. Sampai sekarang saya sudah menerangkan hanya teknologi yang mungkin kebanyakan kamu sudah dengar. Tapi sekarang kami ada cincin yang baru juga. Cincin yang baru ini bisa mencair dan hilang saja sesudah 2 tahun. So pembuluh darahnya akan sembuh seperti dulu, ya. Ini adalah namanya bioabsorbable vascular scaffold. Prototipe untuk ini saya sudah menggunakan di Jerman 6 atau lebih dari 6 tahun lalu, bila saya sudah dihantar oleh pemerintah Singapura ke Jerman. Saya sudah bekerja seperti ahli jantung di Singapura, tapi pemerintah Singapura sudah hantar saya ke Jerman untuk 1 tahun untuk belajar teknologi baru dan bawakannya kepada Singapura. Ini adalah satu daripadanya, okay? Dan juga cara untuk membuatkan balon dan kateter daripada tangan. Ini adalah stent generasi keempat, ya, yang paling mutakhir dan canggih. Dalam tahun 80-an kami menggunakan balon saja, 90-an
stent besi. Tahun 2000 stent yang ada obat atau stent berobat. Tapi sekarang tahun 2013 kami menggunakan stent yang bisa mencair. Yang kami yang sudah buat prosedur, saya sudah buat prosedur pertama untuk stent ini tahun lalu di Singapura bulan September. Stent yang bisa cair sesudah kami memasangkannya. Dan tahun 2013 kami memasang banyak seperti ini. Tapi ini bukan untuk semua orang. Kadang-kadang penyumbatannya terlalu banyak, kami mesti menggunakan bedah bypass atau stent yang lama juga. Tapi untuk 90% pasien kami bisa menggunakan teknologi baru ini. Okay? Dia fungsi yang sama seperti stent yang mengandung obat, ya, dan memberi kesempatan pada pembuluh darah untuk penyembuhan dan berfungsi normal kembali. Ini stentnya, dia dibuatkan oleh satu polimer, dia bukan besi. Ini adalah satu orang bilang cross section dalam pembuluh darahnya sesudah memasang stent atau cincin yang baru ini, dan sesudah 2 tahun yang putih-putih ini semuanya sudah hilang dan pembuluh darahnya sudah sembuh seperti dulu. So, ini adalah cara kami memasang cincin dengan teknologi baru ini, dan juga dia memberikan satu gambar yang lebih terang kepada anda bagaimana kami memasang cincin atau membuatkan ballooning atau stent. Ya. Kalau ada penyumbatan seperti ini, kami menaruh satu kabel dan di atasnya kami memasang cincin di atas satu balon. Kamu akan lihat itu. Dan cincinnya dibiarkan di sana. Tapi untuk kebanyakan orang, kalau cincinnya dibiarkan di sana, dia besi dalam badan kami. Kadang-kadang ada risiko juga. Kalau kami menghentikan obat seperti aspirin atau Plavix, ada risiko untuk penyumbatannya datang dengan tiba-tiba dan serangan jantung. Tapi dengan teknologi ini, bila dia cair dan hilang, risiko itu tidak ada lagi. Sesudah beberapa tahun, kalau pasien itu memerlukan operasi yang lain untuk usus atau apa-apa, arti ini akan seperti normal. Karena kalau ada besi di sana, boleh mendapatkan beku atau clot dan penyumbatan dan serangan jantung. Tapi dengan cara ini, kalau dia sembuh kembali seperti ini, ya, kami tidak perlu bimbang tentang besi yang ada di dalam jantung juga, dalam pembuluh darahnya. So, ini teknologi yang baru saja ada. Kami membuatkannya di Singapura untuk hampir 6 bulan sekarang. Dari yang saya sudah menaruh 6 bulan lalu sampai sekarang, kami sudah menaruh beberapa seperti ini, ya, atau memasang banyak cincin seperti ini. Tapi prototipenya saya sudah bekerja dengan dia 6 tahun lalu di Jerman, ya. Dengan so kalau kami lihat pembuluh darah ini, pembuluh darah semua orang bergerak karena dia elastik, dia bisa bergerak dengan normal. Kalau memasang cincin seperti ini, dia tidak bisa bergerak. So untuk seumur hidup, arti itu kalau ada banyak orang yang ada 3, 4, 5 cincin, dia tidak bisa bergerak yang betul. Kalau di satu tempat saja, dia tidak begitu berbahaya. Dan kalau kami sudah ada teknologi ini beberapa tahun lalu, saya pun akan menaruh dalam tubuh pasien-pasien saya. Tapi kami sudah menunggu untuk data-data tentang safety, ya, kalau dia aman atau tidak untuk orang. Okay? Walaupun kami sudah menggunakan prototipnya 6 tahun lalu, sekarang saja kami memasang cincin ini karena kami tahu dia aman untuk pasien. Tapi untuk pasien ini, dia tidak bisa bergerak, tidak bisa expand, ya, seperti itu. Tapi dengan teknologi baru ini, sesudah 6 bulan, dia akan mulai mencair, dan sesudah 2 tahun dia akan hilang, dan artinya akan bergerak dengan normal. Ini lebih seperti fungsi normal untuk pembuluh darahnya.